Perseteruan antara selebgram yang juga aktivis sosial Pratiwi Novianti atau yang kerap disapa Teh Novi dengan Agus Salim memasuki babak baru. Pernyataan Agus di media sosial kembali membuat Novi geram hingga melaporkan Agus ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran fitnah. Tak hanya Agus Salim, dua orang lain berinisial R dan F juga turut dilaporkan karena diduga ikut menyebarkan informasi yang sama. Ketiganya kini berstatus sebagai terlapor dalam laporan yang sudah diterima kepolisian. Bukan cuma AS yang kita laporkan, ada atas nama inisial R dan juga inisial F, itu sudah kita laporkan. Perseteruan Agus dengan Novi bermula saat muncul tudingan dari Agus yang menyebut Novi menyelewengkan dana donasi untuk kepentingan pribadi. Novi merasa tuduhan tersebut tidak berdasar dan merusak reputasinya, hingga menyudutkan dirinya serta yayasan yang dikelolanya. Ya, secara pribadi kan ini menyangkut nama yayasan ya, yang pastinya nama baik ya. Tak hanya itu, Agus juga berkoar-koar, diduga menghina Novi di media sosial dengan menyebut Novi sebagai wanita yang hingga kini tak laku-laku. Lantas apa tanggapan Novi terkait hal tersebut? Jangan tunggu lama-lama, nanti teteh jadi tua. Ya bukan sakit hati, tapi tidak ada urusannya kembali dengan beliau gitu. Sensasi dari Lisa Mariana seolah memang tak pernah ada habisnya. Di tengah ramainya momen bukber bareng Besti di bulan Ramadan, Lisa kembali mencuri perhatian lewat challenge unik yang ia buat di media sosial. Challenge tersebut mengusung tema yang cukup nyeleneh, yakni Mama, aku suka yang bisa bahasa Sunda. Konten itu pun langsung ramai diperbincangkan warganet karena dibawakan dengan gaya khas Lisa yang santai, ceplas-ceplos, dan penuh guyonan. Yang bikin netizen makin heboh, Lisa kembali menyinggung sosok RK. Ia terlihat masih seperti menyimpan harapan. Bahkan Lisa juga spill nama Aura Kasih yang memancing beragam komentar. Anehnya, skandalnya terus dijadikan bahan guyonan oleh dirinya sendiri. Netizen malah makin terhibur dengan lawakan Lisa yang makin kesini makin kocak dan cocok jadi pelawak. Kamu suka yang bisa bahasa Sunda? Oke, siapa takut? Aing macan! Ridwan Kamil! Aura Kasih Lisa Mariana, terima kasih Sadayana. Alih-alih meredup, kasus panasnya justru sering dijadikan bahan candaan oleh Lisa dalam berbagai kontennya dengan sengaja terus mengaitkan dirinya dengan RK. Inikah strategi Lisa agar namanya tetap ramai diperbincangkan dan popularitasnya tetap eksis di media sosial? At least gue simpenan tapi ngaku, bos. Nggak apa-apa kan emang lagi viral. Haji mumpung gimana nih? Enggak ada. Sementara itu, Aura Kasih yang namanya ikut terseret jadi bahan lawakan dan gunjingan Lisa justru memilih santai dengan memamerkan aktivitas barunya, pamer punya kuda baru yang ia beri nama Bruno. Kuda coklat berumur 2,5 tahun itu pun auto langsung ramai dibahas oleh netizen. Berbagai spekulasi muncul bahwa kuda tersebut merupakan pemberian RK. Secara gencarnya isu hubungan mereka, kabarnya merebak lagi, bahkan isu keduanya sudah resmi menikah, usai RK resmi bercerai dari Atalia Praratya. Starts before I think it through. No komen aku. Aku nggak mau ngomong perihal itu, nanti juga bermunculan sendiri. Bagi presenter sekaligus penyanyi Aldi Taher, di luar kesibukannya yang padat, Ramadan kali ini Aldi kebanjiran job manggung hingga penjuru kota di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Nih, sekarang kita lagi ngabuburit. Ngabuburitnya sambil kerja. Alhamdulillah bulan Ramadan ini banyak callingan nyanyi, ngabuburit bareng kemarin di Blok M, hari ini Tangerang. Kalau sahur tetap sama istri, kalau buka puasa ya kadang-kadang di lokasi syuting atau lokasi nyanyi. Besok ada di Malang, terus kota Lampung, terus Senayan juga. Tak menyanyiakan begitu saja waktu luangnya, pria 42 tahun ini berhasil memikat warga dengan aksi panggungnya yang menghibur dan mengajak penonton untuk nyanyi bareng.
Seperti apa keseruan Aldi bergoyang bersama penonton yang hadir? Mumpung di bulan suci, Aldi tak hanya memikirkan perkara dunia, dirinya pun menyempatkan untuk membaca Al-Quran dan meraup banyak pahala di sela-sela aktivitasnya. Lantas benarkah Aldi juga punya target hatam di Ramadan kali ini? Karena baca Quran itu kan boleh dibilang bikin hati tenang. Dan juga bulan Ramadan ini kan bulan diturunkannya Al-Quran. Insya Allah nih kemana-mana nggak tinggal nih. Karena Al-Quran adalah obat tenang, obat semangat. Sambil ngabuburit di tempat nyanyi, kita isi waktu juga baca Quran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina atainahumul kitaba Tangis air mata dan wajah duka masih menyelimuti keluarga terutama kedua orang tua mendiang Vidi Aldiano. Ya, meski terlihat berusaha tegar tapi batin Besbar ini benar-benar remuk sedih kehilangan sang putra sulung Vidi Aldiano. Tepat di hari ketiga Vidi dimakamkan, Selasa siang kemarin, tangis sang ibu kembali pecah di depan pusara Vidi yang masih basah. Sambil bersimpu menedah doa, Besbar ini tak kuasa menahan tangis air mata. Ya, tak ada yang lebih menyakitkan hati seorang ibu selain kehilangan buah hati. Apalagi sampai detik terakhir Vidi pergi, sang ibu menyaksikan putranya kembali ke pangkuan ilahi. Wajar, begitu Vidi tak ada, duka lara itu jelas di wajah sang ibunda. Sampai hari ketiga Vidi dimakamkan, Besbarini dan suami tak putus berziarah melangitkan doa langsung di depan pusara Vidi Aldiano. Sosok anak yang betul-betul yang bisa membuat kita sebagai orang tuanya, alhamdulillah saya sangat bersyukur diberi kesempatan mendampingi selama 36 tahun kurang ya. Saya sangat bersyukur dan saya sangat betul-betul bersyukur Allah merasakan kasih sayang Allah yang luar biasa. Vidi sekarang memang mendapatkan tempat yang lebih bahagia, lebih indah dan merasakan. Selain sang bunda, Sheila Dara Aisyah juga sosok yang paling terpukul dengan kepergian Vidi Aldiano. 3 hari hidup tanpa Vidi, Sheila benar-benar merasakan sepi, separuh jiwanya hilang. Hal tersebut terungkap lewat curahan yang menyayat hati di media sosial. Mungkin karena itulah, sampai hari ini, Sheila Dara belum sanggup mendatangi langsung makam suami tercinta. Dan dalam kondisi rapuh dirundung sepi hidup tanpa suami, Sheila pun beruntung masih dikelilingi keluarga. Mertua dan sahabat yang datang silih berganti ke rumah untuk menguatkan. Itu Sheila oke-oke aja kok. Itu menantu yang paling baik so far. Kan kemarin itu waktu menikah dia dapat itu penghargaan sebagai menantu yang paling survive. Teman-temannya Vidi tiap hari pada ngumpul di rumahnya memberi hiburan kepada Sheila ya. Jadi Sheila juga nggak kesepian. Istrinya juga sangat setia, alhamdulillah saya punya menantu baik sekali dan adik-adik Vidi yang sangat luar biasa yang selalu mereka juga mendampingi Sheila bersama istri-istri mereka dan Vidi pergi dengan sangat-sangat tenang, sangat-sangat tenang.